bagaimana konseling itu berkembang. Nah, bentar. Ya, silakan Syarifah. Ibu, mohon maaf saya izin untuk merecord Zoom-nya ya, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Recording in progress. Nah, sebentar, bergerak. Oke, kita masuk ke definisi konseling dulu ya. Apa itu konseling gitu? Itu definisi ya, apa namanya tokoh-tokoh yang mendefinisikan konseling ya. Salah satunya oleh Frank Person pada tahun 1998, kemudian yang digunakan oleh Carl Roger, yaitu salah satu tokoh yang apa namanya sampai sekarang teknik konseling ini sering digunakan gitu ya, yaitu person center, di mana kita itu fokus ke klien, jadi kita tidak terlalu mengarahkan klien gitu ya. Oke, nah ini saya lewatkan. Nah, konseling itu sebenarnya sebuah profesi gitu ya. Jadi orang-orang dengan kemampuan ataupun sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan konseling bisa menjadi konselor gitu. Konselor sendiri, konseling sendiri sebenarnya berhubungan dengan bagaimana personal grow gitu ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan perkembangan seseorang, karir, ataupun bisa juga yang sifatnya patologis. Ini mungkin kalau patologis, kalau di gizi mungkin adanya entah itu gizi buruk misalkan salah satunya gitu ya, atau yang berlebih malah kebalikan gitu kan. Nah, konseling dilakukan oleh orang yang punya keterampilan tentu saja gitu ya. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang memiliki problem, misalkan terkait orang-orang yang punya masalah penyesuaian diri, kemudian masalah sulit membuat keputusan misalkan, atau masalah-masalah terkait dengan pola hidup gitu salah satunya. Konseling itu dilakukan berdasarkan teori. Jadi kita perlu membuat rancangan konseling berdasarkan sebuah teori gitu. Sehingga kita tahu apa yang akan kita ubah dan apa yang akan kita ajarkan kepada orang lain gitu ya. Nah, konseling itu merupakan proses yang berkembang yang sifatnya apa namanya bertahap gitu ya, dan melibatkan berbagai macam keterampilan ataupun spesialitis gitu. Oke, nah ini saya skip, nanti saya kasih PPT-nya. Ingatan saya ya untuk share PPT ya. Hmm. Ini definisi, ini beberapa setting yang bisa dilakukan. Eh, Karena konseling itu sifatnya apa namanya komunikasi dua arah dengan orang lain, kita bisa yang setting formal seperti ini, ataupun setting non formal yang seperti ini, begitu ya duduk berdekatan sehingga kita tahu, atau yang seperti ini gitu. Ini juga termasuk formal tapi dia lebih dekat gitu kan ya. Gitu. Entah saya ganti PPT dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang definisi dulu. Saya masuk ke tahapan konseling. Bagaimana cara sebenarnya konseling itu di delivery gitu ya. Nah, tahapan konseling sebenarnya kalau mau dibagi itu ada tiga ya. Assessment, satu understanding, eksplorasi, action, evaluation. Oh, ada empat ya berarti ya. Nah, tahapan yang pertama itu adalah tahapan assessment. Pada tahapan assessment ini kita mengumpulkan informasi, jadi proses penggalian data bisa dilakukan dengan yang sifatnya tertulis, paper pencil gitu ya, atau misalkan kalian menggunakan diagnostic assessment seperti mengukur kimia darah misalkan, entah glukosa atau mengukur apalagi kira-kira yang diagnostik yang bisa kalian gunakan apa yang untuk menentukan status gizi misalkan. Ada yang tahu? Misalkan ada?
Jadi diagnostic assessment itu bentuknya adalah assessment-assessment yang digunakan yang outputnya itu adalah untuk ada hasilnya gitu. Jadi misalkan apa namanya, apakah orang apa yang terjadi pada orang ini gitu kan ya, atau clinical observation, jadi melakukan observasi misalkan secara fisik ataupun observasi terhadap pola hidup, pola makan gitu ya. Kemudian pada tahap ini setelah kita mendapatkan informasi, kita mengumpulkan informasi, akhirnya kita buatlah eh, kita membuat dugaan atau kita membuat hipotesis yang disebut sebagai working diagnosis gitu ya. Nah, pada tahap ini beberapa keterampilan yang bisa kita gunakan, misalkan kita pakailah attending skill. Attending skill itu adalah kemampuan untuk hadir, untuk apa namanya, ada di dalam interaksi dengan baik, apa konseli gitu ya. Kemudian kita mampu memahami apa yang dia sampaikan. Kemudian kita juga gunakan listening skill, mendengar, kemampuan mendengar, tentu saja mendengar aktif ya, sehingga kita bisa menyimpulkan intinya ya. Kemudian focusing skill, kemampuan untuk memfokuskan sebenarnya apa yang problem utama yang dialami oleh si pasien ataupun konseli. Dan yang terakhir itu adalah observation skill. Jadi keterampilan-keterampilan ini yang sangat berguna ketika kita melakukan assessment ya, atau penggalian data. Dan kemudian jangan lupa buatlah struktur ataupun buatlah rancangan ya, apa yang mau kita. Jadi kita tidak bisa tidak berdasar mengukur sesuatu gitu. Kalau misalkan kalian mengukur tentang status gizi, kalian harus tahu indikator-indikator apa yang menunjukkan status gizi seseorang. Nah, itu harus didesain. Mana dulu yang akan kita ukur, gitu ya, dari yang lain. Itu. Oke. Kemudian, ah, yang selanjutnya adalah fase atau tahapan understanding. Pada fase ini, setelah kita punya dugaan apa yang terjadi pada seseorang, maka fase selanjutnya adalah kita berusaha memahami permasalahan yang mereka hadapi dengan lebih mendalam, yaitu eh, beberapa keterampilan yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, empathic listening. Kita berusaha benar-benar empati terhadap situasi yang dihadapinya gitu ya, sehingga kita paham apa yang dia hadapin. Kemudian interpretasi, kita memaknai beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh seseorang. Kemudian kadang-kadang kita juga boleh menggunakan konfrontasi ketika ada perbedaan informasi yang disampaikan oleh orang tersebut gitu. Misalkan contohnya di awal dia bilang saya itu misalkan ya kita lagi mengukur kenapa orang ini dalam 3 bulan mengalami kenaikan berat badan yang sangat drastis, gitu kan ya, seperti itu. Kemudian dia menyampaikan informasi bahwa sebenarnya dia tuh makannya nggak banyak, gitu kan ya, makannya nggak banyak. Dia juga heran kenapa dia bisa naik berat badan. Tetapi kemudian dilanjutkan, dia cerita bahwa eh, ketika kita tanya ada berapa berapa banyak dia makan dalam satu hari, dia bilang bisa 5 sampai 6 kali Bu itu makan berat. Nah itu kan informasi yang bertolak belakang ya antara tidak suka makan dengan kok jumlah makannya banyak gitu. Kita bisa mengkonfrontasi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya atau untuk mendorong agar klien ataupun pasien ataupun seseorang itu mendapatkan pemahaman akan situasi dia. Misalkan dengan bertanya, jadi sebenarnya gitu ya, kenapa Anda makan 5 sampai 6 kali gitu kan? Atau oh jadi apakah benar Anda tidak suka makan gitu? Tapi kenapa Anda makan 5 sampai 6 kali gitu kan? Itu konfrontasi gitu. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita berusaha melakukan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, jangan lupa kita juga harus pakai orientasi, theoretical orientation. Jadi misalkan yang saya contohkan tadi itu, eh, teori menyatakan tidak mungkin orang yang tidak suka makan itu makannya banyak atau berkali-kali gitu ya. Adanya orang yang tidak suka makan itu dia akan membatasi makan misalkan. Nah, yang ditunjukkan sama orang ini kan bertolak belakang, sehingga itu perlu kita gali lebih lanjut gitu ya. Jangan lupa juga cek juga masa lalu atau latar belakang keluarga ya. Misalkan terkait dengan bagaimana
fungsi keluarganya dia, kemudian apakah ada dysfunctional thinking gitu. Dysfunctional thinking itu seperti adanya kesalahan berpikir, kesalahan memahami gitu kan, atau apakah ada ketidakkonsistenan perilaku, atau apakah ada pikiran-pikiran yang sifatnya merusak diri sendiri. Jadi kayak orang-orang dengan gangguan makan seperti eating disorder atau eating disorder seperti anoreksia atau bulimia gitu ya atau binge eating, mereka rata-rata memiliki ini destruktif. Jadi dorongan untuk merusak diri sendiri. Tidak mungkin dia hmm, apa ya? Kalau bulimia, ada yang tahu nggak bulimia itu ngapain sebenarnya? Apa yang dilakukan kalau bulimia? Ada yang tahu? Ada Izin yang tahu coba kah? menjawab, Bu. Kenapa? Izin coba menjawab. Silahkan. Yang bulimia tadi ya, Bu. Iya, Kalau sependek yang saya tahu, biasanya kalau orang dengan gangguan bulimia itu biasanya makannya berlebihan, tetapi setelah makannya itu dilakukan beberapa tindakan yang tujuannya itu biar makanan yang dia makan itu nggak keluar ya. sepenuhnya diolah gitu. Contohnya kayak dimuntahkan secara sengaja gitu. Nah, atau pakai apa pencahar ya mungkin ya begitu ya. Iya, Ya Bu, nggak sih betul. seperti itu kan. Nah, itu kan bentuk-bentuk perilaku yang merusak diri sendiri kan sebenarnya. Karena kadang-kadang orang bulimia itu juga mengalami iritasi saluran cerna ya. Karena ada pemaksaan muntah kan gitu kan ya. Jadi iritasi gitu kan ya. Jadi refleks saluran cerna kan malah terbalik ya kalau muntah itu kan ya. Seperti itu. Yang menelan malah keluar. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah exploration stage atau tahap kita eksplorasi lebih dalam ya. Ketika pada tahap understanding kita menemukan sesuatu yang cukup penting untuk kita gali gitu ya. Kita misalkan oh kita udah mulai tahu nih pada tahap understanding oh ini toh inti masalahnya atau dasar permasalahan yang dihadapi dia gitu. Pada tahapan eksplorasi ini kita mencari lagi yang lebih dalam karena gunanya adalah biar dia share lagi ceritanya ya yang lebih apa lebih intinya. Kemudian kita bisa membina hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik itu adalah dengan melakukan konseling maka terjadi perubahan pada seseorang. Entah itu perubahan cara berpikir, perubahan berperilaku gitu ya, perubahan kebiasaan, sampai akhirnya mungkin pola hidup seperti itu. Atau sampai akhirnya mungkin kalau di kalian sampai ada perubahan terkait dengan status gizi salah satunya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, beberapa teknik yang bisa kita gunakan adalah yang pertama teknik question, bertanya gitu ya. Pada teknik question ini dibiasakan menggunakan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup. Karena dengan pertanyaan terbuka kita akan mendapatkan data yang sangat banyak. Ya. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya kan ya tidak kan, gitu ya. Apakah kamu suka makan? Iya. Tapi kan kita nggak dapat info apa yang dia suka ya. Kita bisa kalau pertanyaan terbuka misalkan adakah makanan yang ada adakah makanan yang kamu suka? Coba ceritakan apa saja gitu. Itu terbuka kan ya seperti itu. Nanti yang menyimpulkan bahwa dia suka makan atau enggak, ya kita simpulkan seperti itu kan ya dari informasi yang diberikan. Oke. Nah, jangan lupa untuk mengumpulkan informasi yang bersifat biopsikososial ya. Jadi bagaimana kondisi fisiknya, psikisnya, psikologis, sosial yang mendukung lingkungan gitu. Karena sosial itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita memberikan edukasi terhadap seseorang, tapi sosial tidak memungkinkan, misalkan orang kita bilang gini, kamu tuh harus makan sehat, Pak. Yang Bapak makan tuh nggak sehat, bukan ya? Tetapi ternyata lingkungannya dia, sosialnya itu, misalkan dari rumah tidak mensupport, semua orang makannya memang seperti itu, gitu kan? Atau misalkan apa namanya dia tinggal di lingkungan sosial yang memang ya makannya memang itu berarti bukan nggak sehat tapi memang makannya memang itu kan ya jadi agak sulit kan meskipun tidak sehat gitu loh seperti itu sosial ya
Bahkan sekarang malah ditambahkan aspek spiritual seperti itu. Karena pada beberapa budaya eh, ada kan yang ini budaya yang kalau dia kalau anak anak tuh harus diberi makan yang banyak, harus sampai kenyang. Jadi anak tuh harus gendut gitu ya. Gendut itu artinya memiliki berat badan yang berlebihan kan, seperti itu. Ada budaya yang seperti itu gitu ya. Itu kan jadinya eh, problemnya bukan lagi di biopsiko dan sosial, tapi terkait dengan keyakinan gitu kan. Kalau kita tahu inti problemnya ada di mana, ketika kita kalian memberikan konseling, kalian bisa menyiapkan materi yang tepat. Kalau kalian tahu masalahnya ada di belief ya, atau keyakinan akan eh, tadi pola makan tadi itu salah satunya, berarti kan yang paling banyak di kalian edukasi atau kalian namanya konselingin itu ya masalah keyakinan berarti gitu kan ya. Kalau terkait dengan bio fisik berarti kan nanti akan lebih banyak pembahasannya ke arah bio gitu kan ya, dan sebaliknya atau psikologis gitu ya, atau orang apa mengalami gangguan makan karena dia itu eating emotional eating gitu kan ya, berarti kan itu yang harus kalian konseling kan, berarti kan bagaimana membuat orang ini tidak melakukan emotional eating. Dia makan berlebihan ketika dia lagi sedih, atau dia makan berlebihan ketika dia lagi depresi, misalkan, gitu kan ya, seperti itu. Atau sebaliknya dia nggak mau makan ketika lagi sedih kan, seperti itu. Nah, setelah kita tahu poin utamanya ada di mana, masalahnya itu ada di mana, kita mulai menyusun tujuan ya. Sebenarnya kita apa sih yang mau kita ubah gitu kan, atau disebut sebagai action stage atau fase di mana kita beraksi nih gitu kan ya. Kita setting tujuannya, kemudian kita setting teknik-teknik yang akan kita gunakan, misalkan salah satunya dengan role playing, bermain peran gitu ya, minta dia eh, membayangkan dalam angan-angan, andaikan kamu jadi siapa, bisakah kamu melakukan ini? Kan role playing itu bermanfaat juga untuk memberikan situasi yang cukup nyata ya terhadap apa namanya, seseorang, tapi dengan tidak melakukan langsung gitu. Sehingga orang itu bisa menimbang-nimbang apakah dia sanggup atau tidak, atau malah dia jadi malah tambah percaya diri gitu ya. Kemudian yang ketiga, paradoxical intervention, kita bisa menggunakan kayak reverse psychology gitu. Jadi kayak terbalik. Misalkan seseorang yang suka merokok gitu ya, kita kasih ya udah ngerokok aja lebih banyak dari yang biasanya, gitu kan ya, seperti itu. Itu juga kayak reverse gitu kan ya. Sampai akhirnya mungkin orangnya sudah merasa tidak nyaman dan akhirnya merasa rokok itu tidak menyenangkan lagi gitu kan, karena kayak dibanjiri seperti itu. Atau dengan homework, kita berikan PR atau tugas-tugas yang harus dilakukan di eh, rumah gitu, seperti itu. Nanti minta dia melaporkan gitu kan. Gitu. Ketika mereka sudah mencoba, kalau ketemu kita lagi minta mereka melaporkan apa hasilnya gitu ya. Dan teknik-teknik lain yang bisa digunakan juga ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau saya selesaikan dulu evaluation stage gitu ya. Nah, setelah kita melakukan action stage, kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu evaluation stage. Pada evaluation stage ini kita mengukur tentang apakah tujuan itu tercapai atau tidak, ataupun kita mengukur apakah orang ini cukup berusaha nggak sih, atau dia sebenarnya tidak terlalu termotivasi lah untuk berubah, seperti itu kan ya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kita ulang, tahapan-tahapan sebelumnya ada yang perlu kita ulang, kita bisa melakukan recycle, kita ulang. Misalkan kita perlu data baru gitu ya, berarti kan kita lakukan assessment. Atau kita perlu mendalami suatu isu, kita pada fase understanding. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk bagaimana caranya kita membangun hubungan yang bersifat terapeutik. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, untuk membangun hubungan yang sifatnya menyembuhkan, terapeutik itu adalah hubungan yang sifatnya menyembuhkan, gitu ya. Ada 4 faktor atau 4 komponen, yaitu yang pertama, ikatan emosional. Kemudian yang kedua, adanya tujuan yang sama. Yang ketiga adalah penyelesaian tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat itu adalah empati, ya. Oke.
emotional bond itu adalah ikatan emosional yang sebenarnya ini merupakan inti ya dari proses konseling gitu. Kita agak sulit melakukan konseling kalau tidak punya ikatan emosional dengan pasien, dengan orang tersebut ataupun dengan klien gitu ya. Sehingga ikatan emosional ini merupakan kayak dasar yang harus kita bangun. Salah satunya bisa dengan cara positive regard, dengan bersikap hangat atau mau bersikap peduli, seperti itu ya. Memberikan positive regard itu istilahnya tidak menuntut, gitu ya, tidak banyak memberikan syarat. Misalkan saya akan gini-gini nih kalau kamu begini-begini, gitu kan ya. Oke. Kemudian yang kedua empati, dan yang ketiga adalah genuine atau authentic. Genuine atau authentic itu artinya kita bersikap apa adanya, gitu kan apa adanya, tapi bukan dalam arti kalau kalian tidak suka, kalian tunjukkan tidak suka, tetapi tulus, bersikap tulus, seperti itu kan ya, jadi ke arah seperti itu. Nah, kemudian mutually good itu sederhana sih sebenarnya apa yang mau klien sampai capai ataupun pasien mendapatkan itu apa atau apa yang ingin kita berikan kepada pasien ataupun seseorang itu memang apa yang dia butuhkan gitu. Sehingga kan muncul ya tujuan yang sama. Agak sulit berproses pada sesi konseling kalau eh, tidak ada tujuan yang sama. Oke, nah ini sudah. Nah, nah ini saya mau ini. Nah, salah satu pertanyaannya mungkin bisa bermanfaat ya. Kadang-kadang tuh orang tuh datang datang itu dengan begitu banyak masalah, kemudian dia eh, bingung mana yang sebenarnya paling utama ya untuk dirinya gitu kan ya. Karena kita aja mengukur masalah seseorang pakai pendekatan biopsikososial. Jadi bisa ngebayangin ya bahwa satu masalah itu bisa sangat kompleks gitu kan ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa membantu dengan menanyakan seperti ini. Kalau dia masih bingung, apa ya yang mau kamu capai atau apa yang mau kamu ubah? Dia masih bingung, kita bisa ini. Kita bisa pakai pertanyaan ini. Apa yang kamu ingin atau apa yang kamu inginkan setelah kamu keluar dari ruangan ini, misalkan. Apa yang kamu ingin capai setelah kamu selesai berbicara dengan saya, misalkan. Gitu ya, itu salah satunya. Nah, eh, untuk memastikan bahwa ada tujuan yang sama, maka tujuan itu perlu disampaikan, gitu ya. Masuk dari kita ke seseorang, gitu. Misalkan saya berharap atau eh, berarti Bapak ingin begini, berarti Ibu ingin begini, gitu kan? Atau pada konseling yang sifatnya massal atau dalam bentuk edukasi, kita bisa menyampaikan bahwa apa tujuannya kita ini sebenarnya, biar orang tahu, gitu kan ya. Itu. Untuk kebalik, nih, kebalik. Nah, kebalik lagi ya. Ini udah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyelesaian tugas-tugas yang diberikan ya. Yang tadi yang saya sampaikan itu apakah itu harus role play, apakah itu harus kasih PR, dia mencoba gitu kan. Misalkan contohnya kita ingin mengubah pola makan baru gitu ya, misalkan ya gitu ya, dengan cara mengajarkan dia membaca itu komposisi misalkan ingredient yang ada di setiap makanan gitu. Karena orang sekarang kan menurut saya sih jarang ya kayak beli terus dia baca di belakang apa saja kandungan ya makanan gitu kan. Padahal itu kan cukup penting juga ya gitu ya untuk tahu apa yang dia makan gitu. Nah bisa dengan cara memberikan PR itu. Coba kamu ke Indomaret gitu kan ya. Sebelum kamu membeli sesuatu misalkan, coba kamu baca belakangnya. Ya apa isinya, apa isinya, kandungannya apa gitu. Nah itu salah satu contoh kita mengajarkan keterampilan baru sebenarnya. Ya. Oke. Nah, tugas ini sebenarnya cukup penting ya, karena kalau tidak dikerjakan, kita juga tidak tahu sejauh mana orang ini mampu berubah. Tapi kalau apa namanya, kita terlalu berat menetapkan tugas, takutnya tidak masuk akal juga untuk dicapai ya. Jadi agak ya toleransi juga dalam mengukur tugas, kita memberikan tugas gitu kan.
Gitu. Oke. Hmm. Nah, kemudian ketika ada pasien atau klien yang tidak mau mengerjakan tugas, itu merupakan eh, clue sebenarnya ya, ada sesuatu gitu loh. Kenapa dia menolak gitu. Nah, itu pun harus kita bahas, harus kita cari informasinya. Kenapa menolak seperti itu? Apakah tidak nyaman, ataukah dia masih cemas, atau dia takut itu berdampak negatif gitu kan? Itu perlu dibahas. Jangan diabaikan. Oke. Nah, pada konseling gunakan prinsip 49%. Jadi 49% itu adalah tugasnya si konselor ya. 51% itu ada di klien sebenarnya tanggung jawabnya. Gitu. Jadi kalau kita mau mengubah perilaku seseorang melalui teknik konseling, 49%-nya itu tugas kita menyediakan banyak informasi atau mengarahkan, tapi 51%-nya itu ada di mereka gitu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya materinya ya. Masih ada kurang satu lagi ya. Kelihatan nggak? Ini gerak nggak kalau diginiin? Bergerak? Bergerak, Ibu. Oh ya sudah. Nah, ini tentang efektif konseling ya. Jadi bagaimana kita membuat konseling yang kita lakukan itu menjadi efektif ya. Ada beberapa hal yang cukup menjadi faktor penentu. Yang pertama itu adalah karakteristik ataupun background konselor sendiri, kemudian pendidikan formal ya. Kalau kita memberikan konseling dan kita tidak terlalu paham informasi yang kita sampaikan, itu juga sulit. Atau kita tidak punya keterampilannya, itu juga sulit, gitu kan ya. Kemudian eh, framework atau kerangka berpikir atau secara teoritik, kemudian kemampuan atau keterampilan untuk melakukan aktivitas konseling secara profesional, itu cukup penting ya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang ini ya, yang berpengaruh dan membuat seorang konselor itu menjadi kurang optimal dalam melakukan konseling. Yang pertama adalah adanya distress emosional. Jadi psikolognya sendiri sebenarnya lagi ada problem gitu kan ya, seperti itu. Sehingga ketika melakukan konseling itu juga tidak cukup optimal. Kemudian adanya coping ya, istilahnya tidak langsung. Jadi kayak misalkan konselornya sendiri tidak terlalu engage dengan problemnya gitu kan ya. Atau konselor merasa lonely, terisolasi, atau sebaliknya adanya keinginan untuk menguasai sehingga menjadi dominan dalam proses konseling, terlalu mengarahkan dan apa sebut konseling tidak memiliki kesempatan ya seperti itu untuk eh, menyampaikan ceritanya. Nah, ini beberapa personal kualitas yang harus dimiliki agar konselor itu menjadi efektif ya. Itu. Yang pertama rasa ingin tahu, kemudian kemampuan untuk mendengar, nyaman dengan eh, percakapan atau conversation. Orang yang tidak nyaman berbicara dengan orang lain nggak bisa jadi konselor ya. Agak sulit kan ya, karena basic dasar proses ini adalah conversation atau percakapan. Empati dan memahami, ada emotional insightful, jadi bisa peka terhadap isu-isu emosional, mampu melakukan introspeksi, eh, punya kemampuan untuk self denial. Jadi misalkan hmm, ketika itu relate dengan problem yang dialami oleh konselor,
konselor sendiri punya tahu batasnya bahwa jangan sampai masuk ke masalahnya klien, ya. Ada toleransi terhadap intimasi, jadi kita boleh dekat terhadap klien, tapi juga ada batasnya, gitu kan? Atau pada konseling. Dengan kekuasaan, karena pada proses konseling kan kita tetap yang punya power ya, karena kita yang akan mengarahkan kan seperti itu. Kemudian punya sense of humor atau ability to love. Nah, ini beberapa hal yang membuat seorang konselor itu merasa burnout atau kelelahan ya. Bisa juga misalkan kesehatan ataupun komitmen ataupun teori gitu kan, ataupun stres, lingkungan, tekanan mau juga bisa gitu kan ya. Nah, kan jadi ini kalau kalian mengalami ini beberapa hal yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, nah ini beberapa eh, level of helping ya. Jadi level membantu orang lain. Jadi yang ada yang sifat non professional helper sampai ke professional helper. Yang non profesional itu mungkin kalian semacam melakukan teknik konseling kepada teman kalian, tapi karena kalian kapasitasnya sebagai teman dan powernya setara gitu ya, kuat apa namanya, power terhadap proses itu setara, sehingga tidak bisa disebut sebagai profesional. Oke. Nah, tadi saya beberapa kali menyatakan pentingnya teori ya. Jadi di sini saya sebut tadi memang harus ada dasar teori, harus ada dasar teori ya. Eh, karena sebenarnya ya, ketika proses konseling itu tidak didasarkan teori, kita tuh jadi sulit untuk proses konseling secara utuh gitu. Dan kita agak sulit menghubungkan antara isu satu dengan isu yang lain ya. Kemudian kita pasti juga sulit menggali informasi, mau kita gali pakai arah apa gitu kan ya. Tapi kalau kalian punya teorinya, kalian kadang-kadang mungkin nggak usah mikir ya, ikutin aja. Oh, kalau misalkan kalian mengukur status gizi, apa aja yang harus diukur. Itu kan teori kan yang ngomong begitu. Seperti itu. Membantu kita lebih fokus, membantu kita membantu orang lain juga untuk mengubah perilakunya, dan membantu kita untuk mengevaluasi. Itu kan gampang. Jadi misalkan baseline-nya kita mengukur dia, misalkan berat badannya baseline-nya 50, kemudian kita ukur lagi setelah selesai konseling, ternyata turun menjadi 55, 45 gitu kan ya. Itu apa maknanya? Itu kan teori bisa bantu kan ya untuk membaca itu. Oke. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menjadi lebih efektif sebagai konselor ya. Eh, lewat edukasi, lewat supervisi, magang misalkan, atau advokasi. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah selesai sih. Noviana ngomong atau enggak, kok kayaknya lagi bicara tapi enggak ya? Oh ya, ya. Adakah ada? Oke, kalau tidak ada, ya udah ya, kita akhiri ya berarti ya. Kalian lagi nggak di kampus juga nih semuanya. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya minggu depan ya kayaknya. Saya kurang satu ya kayaknya ya, tentang trans theoretical itu ya. Mm-mm. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Jadi ya saya. Recording stopped.